Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Supriyatna dengan NPM C1A220406. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin sering terjadi perdebatan di tengah masyarakat, yaitu perbandingan asuransi dan BPJS. Baik, kita masuk ke materi utama. Di sini ada definisi. Yang pertama, asuransi kesehatan swasta dan BPJS merupakan dua pilar utama dalam sistem perlindungan kesehatan di Indonesia. Mereka mengupayakan perlindungan finansial terhadap risiko kesehatan. Yang kedua, asuransi kesehatan swasta menekankan fleksibilitas individu, memungkinkan pemegang polis untuk memilih rumah sakit dan layanan secara bebas dengan penggantian biaya tertentu. Yang ketiga, BPJS Kesehatan berfokus pada akses universal, mengarahkan peserta ke fasilitas terdekat dan memerlukan surat rujukan untuk layanan kesehatan khusus. Adapun aspek hukumnya, yang pertama, kedua sistem beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang berbeda. Asuransi swasta diatur oleh Undang-Undang Perusahaan, memastikan manfaatnya selaras dengan kebijakan. Yang kedua, BPJS diatur oleh Undang-Undang Nasional yang bertujuan untuk pemerataan akses layanan kesehatan secara nasional, terstandarisasi di berbagai tingkat layanan. Yang ketiga, peraturan-peraturan ini memastikan bahwa kedua sistem tersebut menawarkan perlindungan yang terstruktur namun kuat terhadap risiko keuangan terkait kesehatan. Yang keempat, perbedaan hukum juga mempengaruhi proses klaim, luas cakupan, dan kewajiban penyedia dan pengguna layanan. Asuransi di Indonesia tunduk pada aturan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian, sementara itu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Regulasi ini memainkan peran penting dalam menetapkan kerangka kerja bagi kedua sistem ini, mencakup berbagai aspek seperti premi, manfaat, dan pengelola dana. Adapun keuntungan finansialnya, yang pertama, asuransi kesehatan swasta menawarkan kompensasi finansial berdasarkan kebijakan individual yang disesuaikan dengan risiko kesehatan dan kebutuhan perlindungan tertentu. Yang kedua, BPJS memberikan akses layanan kesehatan yang luas dengan tujuan untuk memitigasi biaya layanan kesehatan bagi seluruh peserta tanpa memandang status keuangan mereka. Yang ketiga, pendekatan yang berbeda terhadap manfaat finansial ini mempengaruhi bagaimana pengguna merasakan manajemen biaya dan akses terhadap layanan kesehatan. Yang keempat, pengguna harus mempertimbangkan perlindungan finansial dan manfaat layanan langsung untuk menentukan sistem mana yang sesuai dengan kebutuhan pribadi atau keluarga mereka. Aksesibilitas layanan. Yang pertama, asuransi kesehatan swasta biasanya memungkinkan pengguna untuk memilih dari berbagai penyedia layanan kesehatan dengan menekankan pada aksesibilitas dan pilihan. Yang kedua, BPJS mewajibkan peserta untuk mengikuti sistem rujukan. Awalnya, mengakses fasilitas terdekat sebelum berpindah ke layanan khusus jika diperlukan. Proses klaim. Yang pertama, klaim asuransi swasta biasanya melibatkan sistem penggantian biaya atau pembayaran langsung, sehingga memastikan fleksibilitas namun memerlukan dokumentasi yang jelas. Yang kedua, BPJS menggunakan proses yang disederhanakan dengan pembayaran yang lebih sedikit, namun melibatkan beberapa langkah rujukan dan persetujuan. Adapun cakupan-cakupannya meliputi yang pertama, asuransi swasta menawarkan perlindungan yang bervariasi berdasarkan polis yang dibeli, mencakup berbagai perawatan dan seringkali mencakup manfaat tambahan. Yang kedua, BPJS memberikan tingkat layanan berjenjang dengan cakupan kesehatan esensial,
memastikan kebutuhan dasar kesehatan terpenuhi secara universal. Adapun dengan kesimpulan, yang pertama memahami perbedaan mendasar antara asuransi kesehatan swasta dan BPJS, membantu dalam mengambil keputusan kesehatan dan keuangan yang tepat. Yang kedua, setiap sistem memiliki kekuatan dan kelemahan yang membuat cocok untuk kebutuhan, preferensi dan kendala keuangan pengguna yang berbeda. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, pengguna dapat melaraskan strategi manajemen kesehatan dengan pilihan cakupan yang paling sesuai. Oke, terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan bermanfaat bagi Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.